Kata Banyuasin diangkat dan bersumber dari keadaan alamnya, yang sebagian besar merupakan daerah perairan, baik di muara laut maupun aliran sungai dan lebak. Kata Banyu memiliki padanan dalam bahasa Indonesia dengan kata air, sedangkan kata asin merupakan gambaran dari rasa air tersebut. Dengan demikian, arti kata Banyuasin bersinonim dengan air asin, yaitu air yang memiliki rasa asin. Air asin ini ternyata mengandung potensi sumber daya alam minyak dan batu bara yang cukup besar dan belum banyak dieksplorasi. Secara administratif, wilayah Kabupaten Banyuasin di sebelah utara berbatasan dengan Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Selat Bangka. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, dan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lais dan Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Menelusuri dinamika sejarah terbentuknya Kabupaten Banyuasin, sebuah wilayah yang pernah menjadi Onder Afdeling atau setingkat kewedanaan pada masa kolonial Belanda, yaitu Onder Afdeling Banyuasin en Kubus Rekan yang berpusat di Pangkalan Balai. Setelah kemerdekaan, wilayah ini dikenal dengan Kewedanaan Banyuasin. Dalam perkembangan berikutnya, Kewedanaan Banyuasin bersama Kewedanaan Musi Ilir melebur menjadi Kabupaten Musi Banyuasin dengan Sekayu sebagai ibu kota kabupaten. Luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sekitar 26.099 km atau sekitar seperempat luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pertimbangan luas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dan latar belakang dua eks-kewedanaan tersebut, pada tahun 1954 ada upaya tokoh-tokoh Banyuasin untuk memisahkan diri dan membentuk kabupaten sendiri. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, para tokoh Musi Ilir dan Banyuasin mengadakan pertemuan di kantor Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Diponegoro, Kota Palembang. Pertemuan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Rashid Siddiq dan dihadiri tokoh masyarakat Banyuasin seperti Kiai Haji Ahamid Akil, Kiai Haji Muhammad Basri, dan Kaharudin Aziz. Sedangkan tokoh masyarakat Musi Ilir yang hadir antara lain Kiai Haji Muhammad Yasin, Kiai Haji Abdullah, dan Ibrahim Lakoni. Pertemuan para tokoh eks-kewedanaan Banyuasin dan Musi Ilir sepakat untuk membentuk kabupaten sendiri, yaitu Kabupaten Musi Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Sebagai tokoh dalam Kabupaten Musi Banyuasin ini seorang ulama besar, Imam Masjid Agung, beliau menjelaskan bahwa pemilu 55 Musi Banyuasin harus berkiprah, harus bersikap dan harus menetapkan otonominya. Beliau mengisyaratkan karena luasnya Kabupaten Musi Banyuasin ini, insya Allah kalau nanti sudah tertib pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin, sebaiknya dipecah dua menjadi Kabupaten Musi Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Jadi hasil pemilu 55 itu ada DPR Musi Banyuasin, ada pemerintahan Musi Banyuasin, ada Bupati Musi Banyuasin. Jadi otonomi jelas itu sudah. Cuma kantor Bupati Musi Banyuasin itu masih di Palembang, karena belum ada kesepakatan antara Banyuasin dan Musi Ilir di mana kantor itu yang layak. Dengan adanya pergolakan daerah di Musi Ilir yang terpengaruh pemberontakan PRRI Permesta, upaya mempercepat perjuangan untuk membentuk Kabupaten Banyuasin menjadi tertunda. Setelah pergolakan dan pemberontakan berhasil dipadamkan, daerah di Musi Ilir yang terpengaruh PRRI Permesta akhirnya bersedia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan persyaratan ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin yang semula di Palembang dipindahkan ke kota Sekayu. Usul tersebut diterima pemerintah pusat dengan SKPS Gubernur Sumatera Selatan nomor 52/2/37/39 Sekayu ditetapkan menjadi ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Tuntutan tokoh-tokoh itu
kami siap kembali minta supaya Kabupaten Musi Banyuasin itu ditempatkan di Sekayu. Ini secara nasional pemerintah belum mengisyaratkan untuk pemekaran daerah, sebetulnya itu kuncinya di situ. Secara nasional belum ada daerah yang dimekarkan. Dinamika perjuangan menuntut berdirinya Kabupaten Banyuasin terus berlanjut. Beberapa tokoh generasi muda pada masa itu mulai terlibat dalam perjuangan, baik secara perseorangan maupun secara organisasi. Beberapa tokoh muda tersebut antara lain Dr. Burlian Abdullah, Dr. Andes Nur Muhammad, dan Dr. Andes Anwar Malik. Melihat perkembangan macam ini, tidak ada kesimpulan dan berjuang itu tidak banyak teman. Artinya saya dengan beberapa orang aja. Maka tahun 74 kami dirikanlah Ikatan Keluarga Banyuasin. Kelompok-kelompok yang berjuang, masyarakat yang berjuang secara berkelompok ini diambil oleh Ikatan Keluarga Banyuasin. Keluarga Banyuasin lah yang berusaha untuk memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Banyuasin ini. Misi kita utama adalah mempersatukan seluruh potensi yang ada, terutama sumber daya manusia yang ada ini. Dan yang kedua, memanfaatkan berbagai macam peluang yang kita miliki pada berbagai macam jalur untuk bersama-sama kita berjuang untuk mendirikan Kabupaten Banyuasin pada waktu itu. Kita sama-sama memahami kalau satu organisasi kan punya dasar, punya tujuan, punya program yang nyata. Pada tahun 1989, beberapa tokoh Banyuasin yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berhasil memasukkan rencana pembentukan Kabupaten Banyuasin pada pola dasar pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sejarah terus bergerak, perjuangan membentuk Kabupaten Banyuasin tiba di era reformasi 1998. Era di mana sistem otonomi daerah mulai mencuat. Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 2 wilayah otonom datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan secara lisan oleh Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Andes Haji Satya Nazori pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 2 Oktober 1998. Pernyataan tersebut disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Pada 7 Desember 1998, Bupati dengan surat nomor 125/1806/1998 mengajukan rencana pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan surat ini, pimpinan Dewan mulai merespon dan mengadakan rapat-rapat bersama fraksi-fraksi Dewan. Kemudian tanggal 24 April 1999, Bupati menerbitkan surat nomor 125/0712/1 Romawi/1999 perihal permohonan persetujuan Dewan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 2 daerah otonom. Sebagai tindak lanjut, DPRD Musi Banyuasin melaksanakan rapat paripurna dari tanggal 29 April hingga 21 Mei 1999. Rapat paripurna menyetujui Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 2 daerah otonom dengan keputusan nomor 14/KPTS/DPRD/1999. Namun dalam keputusan ini, nama dan ibu kota belum ada. Untuk merespon perkembangan yang terjadi, Ikatan Keluarga Banyuasin IKBA menyelenggarakan serangkaian rapat di rumah Kaharudin Aziz di Lorong Belimbing 1 nomor 1241 Seki Pangkal, Kota Palembang. Pada tanggal 26 Mei 1999, rapat IKBA diselenggarakan di rumah Sekretaris IKBA Dr. Andes Haji Anwar Malik di Jalan Letnan Murad nomor 4 Kelurahan 20 Ilir 4 Palembang dan dihadiri 60 orang. Hasil musyawarah bersama memutuskan membentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin yang dikenal dengan Panitia 9. Rapat-rapat yang paling banyak itu di rumah Pak Haji Kaharudin Aziz. Itu yang paling banyak. Karena beliau anggota DPRD pada waktu itu. Jadi beliau memfasilitasi itu.
Jadi berapa kali rapat pertama itu di sini, di rumah saya di Lorong Blimbing ini. Kemudian kita mulai nyusun, menghimpun kekuatan kan. Strategi kita bagaimana cara memperjuangkan ini. Apa langsung oleh pengurus IKBA atau dibentuk panitia yang memperjuangkan ini. Mulai tanggal 29 Mei hingga 9 Juli 1999, Panitia 9 melaksanakan serangkaian rapat di rumah Haji Kaharudin Aziz di Lorong Blimbing 1 nomor 1241, Sekipangkal, Kota Palembang. Pada rapat-rapat ini beberapa orang menjadi narasumber seperti Bas M. Amin, Haji Kaharudin Aziz, H.A. Azabidi Majid, Ki Abdullah Nasir, Haji Amanci, dan beberapa orang pemangku adat seperti Haji Muhammad Yunus Marsuf, Haji Yuni, dan Zainuri. Panitia 9 inilah yang rapat-rapat secara terus-menerus. Kalau ada hampir tiap hari, kadang-kadang yang paling banyak itu malam. Karena kenapa malam? Masing-masing sibuk kalau siang. Ya, saya dari Sekayu, kadang-kadang mampir maghrib ke rumah ini, sudah maghrib sudah berangkat ke Palembang. Alhamdulillah jalan belum macet seperti sekarang. Dalam perjalanannya, Panitia 9 direvisi oleh karena tidak aktifnya dua anggota, Dr. Andes Kemas Ahmad Rahim dan Dr. Andes Ismail. Sebagai gantinya, dibentuklah panitia kecil yang diberi nama Panitia 7 yang diberi tugas di tiap tingkat perjuangan. Panitia 7 tersebut diketuai Dr. Haji Burlian Abdullah, Wakil Ketua Dr. Andes Haji Nur Muhammad, dan Sekretaris Adnan Abdul Somad. Ada di antara kawan-kawan itu yang kurang aktif. Nah, ini kita tidak mau seperti itu. Organisasi ini kita bentuk untuk bersama-sama kita menggerakkan seluruh potensi yang ada pada kita, peluang yang ada sama kita. Maka diganti jadi Panitia 7, Pak. 2 orang diganti itu, Panitia 7. Yang intinya tidak lain adalah perjuangan seperti awal itu. Tugas pokoknya itu mengumpulkan data-data mengenai Kabupaten Banjarmasin tersebut dari Kabupaten Musi Banjarmasin dan dari provinsi. Selanjutnya ke menghubungi para penguasa, katakanlah, yang bisa diajak untuk memperjuangkan, ikut mendukung daripada pemekaran Kabupaten Banjarmasin. Jadi tugas pokok tim 7 itu ya, pertama meng-approach pemerintah daerah. Ya, karena sudah ada sinyal dari Pak Gubernur Syed Hasan memperlancar tugas-tugas tim yang sudah dibentuk oleh Gubernur. Oleh karena itu Dr. Burlian mendampingi tim. Panitia 7 menugaskan Adnan Abdul Somad sebagai anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Musi Banyuasin untuk berjuang pada level pemerintah tingkat 2 Kabupaten Musi Banyuasin, Dr. Haji Burlian Abdullah sebagai anggota DPRD tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan untuk berjuang pada level pemerintah tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Dr. Andes Haji Anwar Malik sebagai anggota DPR RI untuk berjuang pada level pemerintah pusat. Pada awal Juli 1999, Ikatan Keluarga Banyuasin IKBA bersama para pemangku adat mengadakan audiensi dengan Gubernur Sumatera Selatan Haji Rosihan Arsyad dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Audiensi tersebut untuk menyatakan dukungan atas rencana pemekaran kabupaten dan peningkatan kota administratif menjadi kota di Sumatera Selatan. Menghadap anggota DPR, ada ketua DPR, kita fasilitasi. Menghadap gubernur, kita fasilitasi. Itu adat. Orang adat. Menghadap. Adat itu kan terdiri dari pesira-pesira waktu itu kan. Nah, kita hadapkan gubernur. Kita hadapkan dengan DPRD. Pada tanggal 4 Juli 1999, Bas M. Amin dan Adnan Abdul Somad berkonsultasi dengan Insinyur Haji Alex Nurdin SH selaku Sekretaris Daerah atas arahan Bupati Musi Banyuasin Haji Nazom Nurhawi perihal harapan Pangkalan Balai menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin. Insinyur Haji Alex Nurdin bersedia membantu dengan menunjuk dan mendatangkan konsultan dari Institut Teknologi Bandung ITB. Mana yang lebih tepat untuk jadi ibu kota? Apakah Betung atau Pangkalan Balai?
karena dua kota ini waktu itu berebut kepingin jadi ibu kota kabupaten yang baru. Nah, kalau kita menentukan entah Betung atau Pangkalan Balai, itu harus ada studinya yang mendukung itu. Makanya saya datangkan konsultan yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya itu dari Institut Teknologi Bandung. Sementara itu, Dr. Haji Burlian Abdullah berkonsultasi dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Andes Haji Satya Nazori, dengan maksud yang sama. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun mengabulkan keinginan Pangkalan Balai menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin. Yang pertama-tama pada waktu itu bahwa pemekaran kabupaten itu sudah dianggap secara informal sudah ada, setuju mereka. Tetapi masalah ibu kota kabupaten di mana? Nah itu, apakah di Betung, apakah di Pangkalan Balai. Oleh karena itu kita rapat bersama dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya rapat intern kita di IKBA bersama dengan Bapak Wakil Gubernur. Gubernur Sumatera Selatan dengan surat keputusan nomor 421/2 Romawi/1999 tanggal 9 Juli 1999 membentuk tim terpadu pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Bangka. Adapun sub tim terpadu Kabupaten Musi Banyuasin diketuai Dr. Andes Haji Satya Nazori. Untuk menyambut kedatangan subtim terpadu Kabupaten Musi Banyuasin ke Pangkalan Balai, selama 2 hari dilaksanakan pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik. Pertemuan menunjuk Dr. Andes Syaharudin HR sebagai juru bicara dari masyarakat dan Sudirman M. Ani sebagai juru bicara dari partai politik. Pada intinya, pertemuan tersebut menyatakan kesiapan dan kelayakan Pangkalan Balai menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin. Setelah kunjungan ke Pangkalan Balai, subtim terpadu Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin Wakil Gubernur Haji Satya Nazori menuju Betung dan Sekayu. Pada pertemuan di Auditorium Pemerintah Daerah Musi Banyuasin di Sekayu, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Musi Banyuasin secara implisit menyatakan bahwa yang layak menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin adalah Pangkalan Balai. Penentuan akhir Pangkalan Balai menjadi ibu kota Kabupaten Banyuasin pada tanggal 30 Juli 1999 di Auditorium Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari itu, Bupati Musi Banyuasin diundang untuk mendengarkan paparan dan pertimbangan hasil kerja tim terpadu yang menyatakan Pangkalan Balai sebagai ibu kota Kabupaten Banyuasin. Pada rapat paripurna khusus 4 DPRD Musi Banyuasin tanggal 4 dan 5 Agustus 1999, seluruh fraksi yang hadir menyetujui penetapan Pangkalan Balai sebagai ibu kota Kabupaten Banyuasin. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD tingkat 2 Kabupaten Musi Banyuasin nomor 19/KPPS/DPRD /99 tanggal 5 Agustus 1999 meski ada 2 fraksi yang menghendaki ada catatan, yaitu fraksi PDI dan fraksi ABRI. Catatan fraksi ABRI dengan catatan fraksi PDI di Kecamatan Betung supaya dilaksanakan jajak pendapat. Itu saja catatannya. Jadi dari situ perjuangan lewat DPRD, lewat konstitusi di DPRD sebetulnya sudah selesai. Pada tanggal 16 Agustus 1999, Ikatan Keluarga Banyuasin IKBA diterima Komisi 2 DPR RI. Keesokan harinya 17 Agustus 1999, IKBA bertemu Dirjen POUD Depdagri Profesor Dr. Rias Rashid di Komplek Ilmu Pemerintahan. Kedua lembaga ini pada prinsipnya mendukung keinginan masyarakat Banyuasin. Pimpinan Komisi 2 DPR RI secara khusus berjanji memasukkan pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin pada memori Komisi 2 DPR RI 1999 sampai dengan 2004. Pada tanggal 9 Mei 2000, rombongan Komisi 2 DPR RI dipimpin Haji Ali Marwan Hanan Sarjana Hukum melaksanakan kunjungan dan penilaian kelayakan Kabupaten Musi Banyuasin dimekarkan, terutama terhadap calon ibu kota daerah otonom baru. Kunjungan bertempat di calon pusat pemerintah di Sekojo, kemudian dilanjutkan peninjauan fasilitas kota
serta menjajaki respon masyarakat. Meninjau calon ibu kota. Nah, itu dilaksanakan, kalau tidak meleset barangkali yang sekarang jadi rumah dinas bupati, dilokasikan di situ. Pada tanggal 21 Juni tahun 2000, kunjungan pejabat dari kantor Menteri Negara Otonomi Daerah mengadakan evaluasi dan observasi awal rencana pemekaran. Rombongan diterima Camat Banyuasin III Dr. Andes Yusnan Effendi, Adnan Abdul Somad, Kemas Thoyib Ahmad, dan Dr. Haji Burlian Abdullah. Pada tanggal 6 November tahun 2000, Iqbal menghadap Direktur PDP Irjen Paud Depdagri dan diterima oleh Dr. Andes Muhammad Butar-Butar. Kemudian pada 7 November tahun 2000, rombongan Iqbal diterima pimpinan Komisi 2 DPR RI Ateras Narang Sarjana Hukum dan Ali Marwan Hanan Sarjana Hukum. Untuk memperkuat rencana pemekaran Kabupaten Banyuasin, Ikatan Keluarga Banyuasin Iqbal bekerjasama dengan Yayasan Banyuasin Baru melaksanakan musyawarah akbar masyarakat dan mahasiswa Banyuasin pada tanggal 7 Maret 2001 di halaman Masjid Jumhuriyah. Musyawarah akbar dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Rosyan Arsyad dan dihadiri sekitar 2.500 orang. Ikatan Keluarga Banyuasin yang diketuai oleh Pak Dr. Burlian Abdullah, sekretarisnya sudah tidak Pak Anwar Malik lagi, Pak Ibnu Faisal, kemudian bekerja sama dengan Yayasan Banyuasin Baru. Nah, ketua Banyuasin ini Pak Bas M. Amin, dan sekretarisnya saya. Itu sidentil sebenarnya. Pembentukan yayasan itu cuma sebagian kita menyetujui aja, itu pokoknya tidak apa-apa kan, tidak mengganggu. Nah, yayasan ini berusaha menghimpun dana, kemudian melakukan musyawarah. Nah, sedangkan kita musyawarah itu adalah untuk menunjukkan rasa persatuan yang mendasar, perjuangan kebersamaan kita untuk menyambut lahirnya Kabupaten Banyuasin pada itu. Karena tidak ada kendala lagi, jika menunggu pengesahan dari DPR dan pemerintah pusat. Saya hadir sebagai tokoh dan sebagai pengurus Masjid Jumhuriyah. Aku hadir, memang benar. Pak Rusyad pidato soal pemekaran Banyuasin, karena udah dalam tangan. Pada bulan Mei 2001, konsultan yang ditunjuk oleh Bupati Musi Banyuasin Haji Nazom Nurhawi mengadakan paparan tentang pemekaran Kabupaten Banyuasin di hadapan Bupati dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD di Hotel Wisata Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Haji Nazom Nurhawi didampingi seluruh kepala dinas dan bagian sekretariat daerah Musi Banyuasin, sedangkan dari masyarakat Banyuasin dihadiri oleh Dr. Haji Burlian Abdullah, Bas M. Amin, Haji Kaharudin Aziz, Dr. Andes Haji Nur Muhammad, Adnan Abdul Somad, dan Camat Banyuasin III Agus Yugiantoro. Di sini mulai terkuak sebenarnya, mulai ada titik terang. Kalau belum dibahas itu belum ada titik terang kapan kita bisa mekarkan Banyuasin, karena pemerintah pusat lewat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sudah mulai menerima dan membahas rencana ini. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin itu memahami betul tujuan daripada pemekaran wilayah, itu tadi memperpendek rentang kendali pemerintahan. Tapi tidak boleh asal dimekarkan. Dukungan itu finansial, ekonomi, budaya daripada yang akan dimekarkan itu harus cukup. Sebab banyak kejadian di wilayah lain di Indonesia, kabupaten yang dimekarkan itu tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Ada klausul itu, yang tidak mampu itu bisa digabungkan kembali. Nah, kita tidak mau. Oleh karena itu saya minta distudi benar, dan hasilnya adalah Kabupaten Musi Banyuasin layak untuk dimekarkan menjadi dua kabupaten, Musi Ilir dan Banyuasin. Dan antara Betung Pangkalan Balai lebih layak untuk jadi ibu kota kabupaten yang baru.
Pada tanggal 11 Maret 2002, sekitar 150 orang masyarakat dari Banyuasin dan masyarakat Banyuasin yang berada di Jakarta hadir di ruang Nusantara 4 DPR RI menyaksikan pengesahan undang-undang yang salah satunya adalah undang-undang tentang terbentuknya Kabupaten Banyuasin dengan ibu kota Pangkalan Pala. Jadi semangat kegotong royongan, rasa kebersamaan, kalau bahasa sehari pupuan lah gitu ya, untuk bersama-sama menyambut lahirnya kabupaten yang sudah lama kita cita-citakan inilah ya, dengan segala upaya dan daya yang kita ada. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah apapun sebetulnya pada waktu itu. Lebih baik memang dari swadaya masing-masing. Nah, semua mereka sangat bersemangat untuk mengorbankan apa yang dapat dikorbankan pada waktu itu supaya sampai di Jakarta menyaksikan peristiwa yang amat momental dan strategis historis itu. Kita mendapat informasi bakal ada rapat sidang istimewa atau sidang DPR RI. Teman-teman kami yang dari DPR waktu itu masih di MUBA, itu kalau nggak salah diajak oleh Ibu Mareta ya waktu itu, ajak ayo patungan kita biaya untuk ke Jakarta gitu. Nah, antusias sekali kita. Jadi anggota Dewan DPRD juga udah mikirin bahwa kita akan membawa massa ke sana gitu. Kalau di sini ditulis 150 ya kurang lebih ya, dan ketika itu anggota-anggota dewan yang ke sana ya ingat saya itu, ada saya juga ikut. Jadi dari Banyuasin, anggota dewan yang kalau banyak orang mengatakan perairan ya waktu itu daratan sana. Itu salah satu saya ingat adalah Samsuri itu ikut, kemudian Bambang EA, kemudian Hasbullah, Bambang Sungkowo, kemudian Ibu Heriati, almarhum. Ya luar biasa, mereka nonton di balkon. Jadi mengikuti langsung upacara paripurna itu. Jadi sambutan dari mereka luar biasa. Karena jumlahnya banyak, 100 lebih masyarakat yang datang. Mungkin juga daerah-daerah lain juga ada yang datang ke paripurna itu. Jadi sangat ramai sekali. Dan alhamdulillah hari itu ya selesai. Dan setelah dibacakan, lalu DPR mengambil keputusan di Ketok Palu untuk menetapkan undang-undang pembentukan daerah Kabupaten Banyuasin. Pada tanggal 10 April tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan demikian Banyuasin resmi menjadi kabupaten definitif dengan ibu kota Pangkalan Pala. Tanggal 2 Juli tahun 2002 dilaksanakan peresmian Kabupaten Banyuasin secara definitif dan kabupaten kota lainnya di Gedung Direktorat Jenderal PMD di Jakarta Selatan. Pada tanggal 7 Juli tahun 2002, pejabat Bupati Banyuasin Insinyur Haji Amiruddin Inut resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Rosian Arsyad di lapangan sepak bola Munai, Serumpun di Pangkalan Balai. Penunjukan itu sebetulnya bagi saya oleh Pak Rosian cukup berat deh. Berat dan tantangannya tinggi banyak, namun sifatnya mulia sekali. Jadi apa boleh buat dengan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri, maka saya terima sebagai pejabat Bupati Banyuasin yang pertama. Ada berapa 11 ya penghargaan di tahun Banyuasin yang kita capai gitu kan, bersama-sama. Suatu tantangan yang bukan main. Bagi sekarang ini fungsi-fungsi daripada Banyuasin ini sudah justru meningkat, lanjut dia sebagai lumbung pangan nasional. Jadi itu menjadi kebanggaan. Bahkan kabarnya untuk tingkat provinsi nomor 3 dan juga termasuk dalam tingkat nasional. Kami ditetapkan didudukkan kantor, dipinjamkan kantor, itu kantor camat Banyuasin 3. Itu yang di atas tebing itu. Kantor camat Banyuasin 3 dan peralatan pakai yang kantor camat itu.
ya malum ke kantor camat, kantor bupati jadi kantor camat. Jadi segala peralatan kekurangan. Untuk itu bupati dan saya sekda berusaha untuk melengkapi alat tulis ya, kantor maupun peralatan-peralatan tempat meja dan sebagainya. Juga mempersiapkan kantor-kantor untuk bakal tempat para struktur ya, para staf untuk melaksanakan tugasnya. Jadi kita di sana meminjam atau bisa dipinjam, bisa juga menyewa ya, rumah-rumah rakyat maupun toko-toko yang bisa digunakan untuk sebagai kantor sementara daripada sekretariat ataupun dinas maupun badan yang ada di Kabupaten Banjarmasin. Tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah baik kepada bupati maupun kepada sekda pada waktu itu berjalan dengan lancar. Ya. Mulai dari persiapan perkantoran, persiapan organisasi pemerintahnya sendiri, persiapan organisasi legislatifnya itu berjalan lancar. Sampai ke pelantikan mereka kan. Pelantikan bupati, pelantikan DPRD itu berjalan lancar. Dan ini jadi contoh bagi kabupaten daerah lain. Mereka belajar ke kita. Dan kita mencari untuk pejabat eselon 2-nya itu orang yang berpengalaman. Kaitan dengan rencana kita untuk menata kota Pangkalan Balai yang pada saat ini jujur kita sampaikan belum tertata dengan baik. Tapi insya Allah dengan pekerjaan yang oleh pemimpin sebelumnya, Bupati terdahulu seperti Pak Amir, Yan Anton dan Pak Supriyono, ini akan kita tindak lanjuti. Yang pertama langkah kita akan menata taman kota dan alun-alun kota dan juga akan pelebaran jalan di Kabupaten Banjarmasin, termasuk akan memperbaiki jalan lingkar yang pada saat ini. Insya Allah ke depan kita siapkan bahwa kota Pangkalan Balai, kota Kabupaten Banjarmasin yang letaknya ada di Pangkalan Balai, Banjarmasin 3 ini akan kita tata dengan baik. Nanti kita siapkan ada taman kotanya, alun-alun kotanya, ada taman buah-buahan nanti di sini, dan juga ada tempat ruang-ruang hijau, tempat anak-anak bermain, kaum milenial untuk berrekreasi, sehingga nanti akan kita siapkan. Dan ini akan kita mulai 2020 ini. 2020 ini sudah mulai kita lakukan, dan 2021, 2022 insya Allah sudah selesai. Dan termasuk pelebaran jalan, insya Allah tahun 2021 ini akan dimulai pelebaran jalan, ruas jalan yang ada di kota Pangkalan Balai. Banyuasin ini harus benar-benar dirubah, merubah semua sistem, merubah semangat, dan yang paling saya senengin adalah program ini, program Banyuasin Bangkit Adil Sejahtera, dan ada 7 program di dalamnya ini adalah melanjutkan program-program kerjanya bupati yang terdahulu, yang belum terselesaikan. Ini prinsip saya, prinsipnya Pak Bupati dan bahkan sebagai wakil, bahwa banyak program yang sudah diciptakan oleh Bapak Bupati yang terdahulu, Pak Amiruddin Inut, Mas Yan Anton Ferdian, dan Bapak Supriyono. Udah banyak banget kalau kita telaah. Maka yang belum terselesaikan, maka kami berdua yang akan menyelesaikan. Lahirlah visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin sekarang, Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera.